sambil mengunyah. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk menyambut undangan kami. Yang ini adalah kampanye kami yang kedua setelah yang kemarin kita banyak mendengar tentang bagaimana jika ada kasus-kasus kekerasan seksual baik yang berbasis gender maupun online, baik dari sisi hukum, psikolog maupun dari sisi kesehatan reproduksi. Nah, hari ini kita akan lebih dalam lagi mengulas dari para praktisi yang nantinya akan membahas bagaimana kita bisa berupaya untuk mencegah kekerasan seksual berbasis gender dan online, termasuk bagaimana ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus itu dan kasus itu ada di depan mata kita sendiri. Apa yang akan kita lakukan, langkah-langkahnya bagaimana, nanti akan disampaikan oleh Jula Susan yang dari Australia, kemudian Ibu Ilma dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah, lalu dengan Kak Nabila dari SafeNet. Jadi bagaimana internet itu berpengaruh terhadap kekerasan berbasis gender, seksual dan online. Ya, mungkin kita tidak usah berpanjang kata. Kebetulan Susan juga tidak ada CV-nya. Mari Susan, silakan. Baik. Ya, nanti kita Susan akan menjadi pembicara pertama. Saya mengenal beliau itu lewat Facebook ya kita ya. Oh, lewat Bu Sri Parwati ya. Nah, sesudah itu kami berteman di awal-awal kegiatan kami. Susan dan teman-temannya ini menjadi donatur untuk penyelenggaraan kegiatan kami. Kasus yang cukup heboh waktu itu, Susan berteriak ketika menjumpai seorang pengemis gelandangan yang melahirkan di Pasar Bulu. Susan waktu itu langsung berteriak, "Bu Novi, ambil, selamatkan anaknya." Waduh, lagi itu urusanku ya, kami komunitas sahabat difabel, tapi karena ini adalah amanah dari donatur kami, kemudian bayi itu kami urusin ya. Kemudian Susan juga menawarkan menyewakan rumah, memberikan modal usaha. Tetapi ya karena mentalitas mereka yang biasa meminta dan menggelandang, akhirnya rumah itu hanya dipakai 1 minggu. Persis pada saat saya mau belanja untuk membeli keperluan membukakan warung kelontong. Ya. Tiba-tiba ketika saya naik ke rusun, pada rusun itu yang memilih dia sendiri, kemudian Susan memenuhi dengan ada kulkas, ada kompor gas waktu itu ya, dengan seluruh perlengkapannya yang ada. Ternyata dia memilih kembali menggelandang. Ya. Tapi kami tetap mendampingi sang bayi ini sampai kira-kira berusia 1 tahun, ya. Dan akhirnya anak ini tumbuh, tetapi orang tuanya kembali bekerja menjadi pekerja seks komersial. Nah, ini tentunya menjadi bahkan seorang Susan yang masa kecilnya beliau tinggal di panti asuhan Christophilus, ya, kemudian hijrah ke Australia dan Susan memilih menjadi social worker. Ya, bagaimana Susan bekerja di Australia, mendampingi teman-teman yang bermasalah di sana. Dan nanti kita akan mendengarkan sharing dari Susan ini, karena Susan ini kebetulan setiap tahun ini saya selalu honeymoon ke Bali. Pilihannya ke Bali, dan tiba-tiba ketika kami 2 bulan yang lalu menyelenggarakan kegiatan workshop di Hotel Ibis Style, Susan tiba-tiba kontak, "Novi, aku mau pulang ke Semarang. Aku pengen berbagi," katanya. "Ayo, bagi apa?" Psycho education katanya, psychosexual education. Wah, lah ini pas Susan, kita lagi ada kampanye stop kekerasan berbasis seksual, gender dan online. Ya, ini sedikit perkenalan dari Susan.
Nah, nanti Susan sendiri yang akan memaparkan. Pak Daru, Susan ini karena terlalu lama di Australia, Pak, mari nemenin saya. Nanti ketika Susan berbahasa Inggris, beliau tidak ngerti bahasa Indonesianya. Nah, Pak Daru yang akan membantu karena Pak Daru ini S1-nya 2 dari arsitek Undip dan dari Universitas Diponegoro jurusan bahasa Inggris. Ya. Kemudian baru saja menyelesaikan S2-nya. S2-nya juga double, nanti biar menceritakan sendiri. Baru pulang dari Australia, dari Flinders ya, dari Flinders University Australia, beasiswa juga ya. Nah, tentu saja paling jago karena kemarin komunitas sahabat difabel diundang Fakultas Psikologi Undip. Pesertanya mahasiswa dari luar negeri semua. Anak-anak saya tanya siapa yang berani bahasa Inggris, gak berani kecuali Ariel ya, karena Ariel kuliahnya di jurusan bahasa Inggris. Akhirnya ya sudah, Pak Daru ini andalan kita ya. Ya, Pak Daru nanti minta tolong kalau susah butuh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nanti Pak Daru berkenan menjelaskan gitu. Silakan Susan, waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi, selamat pagi semuanya. Maaf, saya suaranya sangat serak. 3 hari yang lalu saya tidak bisa bicara karena saya sakit. Mungkin nggak biasa dengan udara dan juga makanan. Jarang lihat goreng-gorengan, langsung kalap, disikat semua, langsung suaranya hilang. Sampai tadi malam kerokan, minum tolak angin ya, orang Jawa nggak bisa jauh dari tradisi herbal. Saya kalau di Australia yang saya cari jamu kunyit dulu sebelum Panadol. Jadi puji syukur saya bisa ada di tempat ini. Saya sangat kaget karena tadi saya lari-lari nyebrang jalan, saya bilang ini tempatnya di mana? Mobil tidak ada yang bisa masuk sini karena ada itu upacara atau apa. Anyway, saya ada di sini, saya mengucap syukur, ada tanggapan yang luar biasa dan hanya karunia Tuhan ya, karena saya waktu mendapatkan ide itu saya tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dikampanyekan selama berbulan-bulan sebelum saya ada inisiatif untuk kesini. Jadi suami saya pikir saya itu kurang kerjaan, sebenarnya holiday malah ngasih kerjaan kepada diri sendiri untuk ada di tempat ini. Suami saya minta maaf tidak ada bersama saya, tapi saya akan mencoba my very best untuk sharing. Dan sebetulnya kemarin waktu saya mempersiapkan ini saya lihat perlindungan anak di Indonesia sudah mulai juga mempunyai banyak kampanye. Jadi apa yang saya sharingkan di sini karena saya berusaha tidak menerjemahkan kata per kata, saya pakai materialnya, bahan-bahan yang sudah ada di internet ya. Jadi mohon maaf sebelum saya mulai kalau ada banyak kekurangan. Tapi mungkin sebelumnya saya mau jelaskan sedikit. Saya ini sekarang bekerja di perlindungan anak di Australia. Tadinya base saya di Sydney. Ini tanggal 17 Agustus nanti saya tahun ke-9 untuk bekerja dengan pemerintah Australia. Itu juga karunia Tuhan karena saya waktu melamar saya merasa saya ini bukan apa-apa, saya ini tidak bisa apa-apa. Tapi kerinduan saya untuk menolong anak-anak yang membutuhkan. Di sana tidak ada panti asuhan, tetapi jumlah anak-anak yang disiksa, dilecehkan itu sangat tinggi. Bahkan anak-anak yang tidak aman di keluarga masing-masing langsung diambil oleh pemerintah, diayomi sampai umur 18. Saat ini ada cuma 11 cases. Jadi saya bertanggung jawab untuk anak-anak itu sampai mereka umur 18, dari masalah kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, semuanya, pergaulan. Itu saya seolah-olah sebagai guardian, bukan orang tua asuh. Yang menjadi orang tua asuh adalah keluarga atau foster. Foster itu apa ya? Keluarga asuh. Ya, keluarga asuh. Jadi itu singkat cerita profesi saya sekarang di sana sebagai case worker. Jadi social worker itu kan umbrellanya, payungnya sangat besar sekali. Jadi bisa kerja di panti jompo atau di
di mana-mana, tapi saya bekerja di perlindungan anak, child protection. Sekarang saya base-nya di Brisbane. Saya akan mulai saja, mungkin banyak sekali slide-nya, saya lebih comfortable berdiri, oke ya. Jadi yang belakang bisa lihat karena saya pendek orangnya. Nanti cincin-cincin. Banyak slide-nya, tapi kita itu cepat saja. Nanti kalau misalnya ada yang mau minta dikirimi slide-nya, bisa minta tolong Bu Novi di-emailkan. Saya yakin ini karena baru saya kirim tadi malam juga mungkin tidak sempat untuk di-print. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau sesuatu yang tidak jelas, coba ditulis dulu, nanti ada waktu untuk bertanya jawab. Sure. Kenapa? Batasannya 18 tahun dijelaskan karena di Australia atau di Western country anak itu sampai umur 18. Jadi batasan anak itu sampai umur 18. So umur begitu ulang tahun umur 18 dianggap sudah dewasa. Jadi pembiayaan dana dari pemerintah untuk anak-anak yang sudah diambil dari orang tuanya, jadi orang tua kehilangan hak anak itu sampai umur 18. Begitu anak itu sudah umur 18 dianggap sudah dewasa. Kalau anak itu mempunyai kebutuhan khusus, juga bidang saya di sana akan diayomi sampai umur 25. Jadi kebutuhan, misalnya dia butuh obat-obatan atau psikologis atau terapi atau semua, pemerintah yang membiayai sampai mereka umur 25. Ya. Mari kita mulai ya. Slide pertama itu mungkin kita harus mulai dari dasarnya. Kenapa kita ada di sini saat ini? Kenapa kita membicarakan psychosexual education? Seksual edukasi atau pendidikan seksual itu mengapa penting? Saya tuliskan di sini peduli dan lindungi. Kalau kita tidak peduli, kita tidak bisa melindungi. Itu betul tidak? Iya. Kalau saya pikir itu konsep yang paling mendasar. Kenapa kita ada di sini untuk ngopi hari ini, untuk membicarakan hal ini, karena kita peduli, karena kita care, karena keamanan anak adalah bukan tanggung jawabnya Bu Novi saja, bukan tanggung jawabnya Bapak dan Ibu yang melahirkan saja, bukan penanggung jawab guru-guru saja, melainkan tanggung jawab kita semua, bahkan masyarakat. Saya merasa dulu waktu saya tinggal di sini, kehidupan komunitas di Indonesia atau Asian country itu lebih strong, lebih kuat dibandingkan di Western ya. Di Western itu lebih individual. So everyone doing their own thing. Kalau misalnya rumah tinggi-tinggi atau ya urusanmu. Kalau di sini kan ada tetangga, ada paman, ada bibi. So mungkin saya harapkan di sini kekeluargaan, ke masyarakat, kehidupan komunitas kita lebih kuat. Jadi kita perlu tanamkan ini, tanggung jawab keamanan anak adalah tanggung jawab kita semua. Next slide, please. True facts itu fakta-fakta yang benar. Coba kita lihat kenapa kita harus melihat fakta-fakta ini sebelum kita memulai. Fakta yang pertama, pelajaran tentang seks itu masih dianggap tabu. Saya yakin kalau misalnya tidak, coba dari kepala, kalau iya tolong menunduk, mengangguk. Kira-kira masih sesuatu yang tidak dibicarakan secara umum. Itu definisi tabu. Maksudnya orang Jawa selalu bilang, "Saya mau coba ngono." Jawa mau ngono ora elok. Itu tidak boleh. Tapi kalau di luar negeri, anak kecil, it's okay. Like you want to ask something, you can ask something, and it's about sex. Ya, bisa tanya gitu. Bisa dibicarakan lebih leluasa. Statistik mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan berusia 6-17 itu karena kekurangan pendidikan seks. Jadi sepertinya kalau analoginya ya, kalau kita tidak bisa pakai pisau, sedangkan pisau itu berbahaya, kecenderungan untuk terluka itu lebih besar. Betul atau tidak? Betul ya.
mungkin kita bisa memakai ibarat itu karena anak-anak kecil tidak tahu apa itu seks. Jadi mereka lebih rentan, is that right? Rentan, vulnerable terhadap masalah seks ini. Research mengatakan bahwa remaja usia 12-17 itu belum mendapatkan pendidikan seksual. Itu sudah masa puber loh. Masalah 12-17 nanti kita akan membicarakan kenapa gitu. Sudah remaja, mereka cari tahu sendiri. Dan akibatnya apa kalau mereka tidak mendapat pendidikan? Apa? Trial and error, that's right. Dicoba salah, dicoba lagi terus begitu ya. Anak-anak namanya anak-anak. Banyak kehamilan di luar nikah. Sepupu saya saat ini membuka suatu rumah singgah, geria welas asih. Itu untuk menampung anak-anak remaja dari segala komunitas yang hamil di luar nikah. Saya yakin masih di bawah umur 20. Dan mereka tidak mau mengaborsi anak mereka. Jadi anak-anak remaja ini dibimbing, dikasih counseling, diajari masak, diajari merajut, diajari bikin kue, diajar merawat anak bayi. Tapi itu hanya sebagian kecil apa yang kita lihat di masyarakat saat ini, sangat menyedihkannya. Kita tahu tidak bahwa pendidikan seksual itu sebenarnya hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Itu sesuatu yang mereka harus tahu. Tapi kadang-kadang kita nggak ngeh ya. Dan ini satu lagi, true facts. Anak laki-laki itu juga sama dengan anak perempuan memerlukan pendidikan seks yang rendah. Jadi bukan hanya anak perempuan saja, karena anak perempuan mungkin mau, maaf ya, menstruasi, jadi harus dibilangi. Tapi anak laki-laki nanti belajarnya dari teman-teman. Nah, kalau temannya salah kan diajari salah gitu. Coba next. Nah, ini ada quote itu apa? Quote itu kutipan. Mengapa orang tua itu menunggu sampai anak-anak sudah dewasa? Pemikirannya gini, oh nanti kan kamu sendiri, nanti kan menemukan informasi sendiri. Sebentar saya cari dulu. Quote-nya itu berkata bahwa semakin early, semakin awal anak untuk belajar tentang seks itu semakin baik. Jangan nunggu sampai dia umur 12 atau 17. Menurut statistik ini, menurut research, mulai dari umur berapa? Umur 0. Anak bayi itu sudah bisa diajari dengan cara apa? Melabel, menamai. Itu metode NICE itu singkatan dari name it, claim it, explain it. Jadi name it itu diberi ini perut, ini hidung, ini mata. Jadi bagian tubuh itu diajarkan semuanya, ya. Body names. Terus claim itu kalau sudah bisa bicara anak umur 2 tahun diajari ini bagian tubuh yang private, tidak boleh dipegang oleh siapa-siapa. Itu tubuhmu, itu milikmu. Itu perlu ditanamkan sejak dini hari. Saya waktu kecil ya, saya kan tumbuh di Indonesia. Saya yakin waktu itu saya di panti asuhan, saya belajar sudah mau puber itu baru tahu. Tapi jujur saya dengar macam-macam itu dari teman anak sekolah ya. Itu sudah pintar-pintar, nggak tahu informasi mereka dari mana. Padahal zaman dulu tidak ada internet. Jadi saya bayangkan saat ini mungkin beda, jauh lebih beda. Tapi dengan cara demikian, anak itu nanti ada visualnya. Anak itu bisa mengerti bahwa tubuh itu sakral ya. Itu penting juga. Nanti ada PAI juga. PAI itu suatu lingkaran yang menjelaskan pendidikan seksual tidak bisa hanya cuma diajari gitu kok, juga diajari budi pekerti, diajari iman, diajari bahwa tubuh kita itu suci. Tubuh kita itu kalau di agama Nasrani, saya yakin juga di agama Islam diajar tubuh kita tuh
apa namanya, kudus, ya betul ya. Jangan disia-siakan gitu loh. Dan itu kadang-kadang anak-anak zaman sekarang mungkin tidak ada pengertian itu. Mereka pikir saya mencari kasih sayang, cuman itu alasannya. Oke, usia 6 sampai 8, jadi tetap pakai metode yang sama, tetapi memakai stiker. Kalau misalnya anak perempuan sudah suka main boneka, dikasih label-label gitu ya. Oh, kalau warna kertas warna hijau di bagian tangan, oh itu boleh untuk digandeng sama orang. Kalau misalnya rambut itu oke, stikernya warnanya hijau. Stiker itu kayak apa sih? Bukan gambar tempel loh. Ya, warna. Iya, kayak kertas yang berwarna hijau. Jadi hijau, kuning, dan merah. Seperti lampu lalu lintas. Kalau kuning itu di bagian perut, di bagian leher. Itu sudah bagian-bagian sensitif yang sebetulnya tidak perlu dipegang oleh siapapun kecuali bunda, ayah, ibu, tetapi juga dokter kemungkinan. Dan bagian-bagian yang private, yang rawan itu sama sekali tidak boleh dipegang. Kalau misalnya anak-anak sudah diberikan pengertian seperti ini dari awal, kita mengharapkan mereka boleh mempunyai pengertian bahwa tidak bisa. Maksudnya ini benar, ibu bilang tidak boleh dipegang sama siapa-siapa. Jadi dia lebih protektif. Kita tidak bisa melindungi anak kita 24 jam. Kita harus memberi pengajaran kepada mereka supaya bisa melindungi diri sendiri, betul kan? Iya. Nah, terus sudah masuk puber itu umur, kalau di Australia umur 8, umur 9 itu cepat sekali. Mereka pertumbuhan hormonnya lebih cepat mungkin ya. Itu sudah mulai. Udah, maaf ya kalau misalnya ini karena kita membicarakan diskusi tentang seksual, ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dan saya harap it's okay. Jadi anak-anak tuh harus tahu tentang masturbasi, menstruasi, ereksi, ejakulasi, reproduksi sistem. Mereka sudah harus belajar sebelum nanti kaget loh, what's happening with me? Apa yang terjadi pada tubuhku? Kok saya berubah? Kok dada saya sakit? Kok saya kalau tidur begini? Itu sesuatu yang tidak mereka mengerti kalau tidak diberi pengertian gitu loh. Perubahan hormon anak-anak gadis kalau sudah menginjak pubertas itu perasaannya naik turun, mulai moody, mulai sedih, mulai macam-macam ya, merasakan hal yang macam-macam. Terus anak umur 8-13 ini harus mulai didampingi dengan penggunaan online. Saya tidak tahu kalau di sini, kalau di sana ada namanya parenting control internet. Dan penggunaan anak itu bisa diawasi oleh orang tua melalui gadget yang sama di dalam rumah. Diberi batasan, diberi aturan jam segini kamu boleh, jam segini kamu harus lepas dari HP. Bedanya gimana, bahayanya gimana? Anak umur segini sudah bisa sexting. Ada yang tahu istilah sexting itu apa? Jadi texting tapi berkonotasi seks. Jadi mereka kena korban predator atau konco sendiri, teman-teman sendiri. Kirimi gambar ini muto, ini kimi gambar. Kalau mereka tidak punya orang tua yang ngasih tahu bahwa tubuhmu itu untuk dirimu sendiri, yaitu umur 8-13. Oh, ini kok saya cinta kok sama orang itu, dia boleh lihat tubuhku. Ya itu kan sangat berbahaya ya. Kalau umur segitu sudah begitu ya, of course mereka rentan sekali. Terus umur 9-19, semakin kita memberikan penjelasan yang dalam, semakin awal. Kalau sudah besar nggak bisa dikekang, semakin dikekang semakin ini lebih susah untuk mendapatkan rasa percaya mereka. Lebih sering keluangkan waktu untuk bicara, bangun rasa percaya. Karena kalau anak-anak remaja itu bisa cerita sama kita, mereka akan ceritakan segala sesuatunya, kekhawatiran mereka, tentang pacar mereka, tentang teman mereka. Itu opportunity untuk bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Diskusi tentang sexual issue, hamil di luar nikah, penyakit seksual, tanggung jawab dalam pernikahan. Dibilangin, nah kamu itu kalau
sudah punya pacar, kalau sampai pacarmu itu nanti hamil, kamu harus menangkan banyak yang langsung ceweknya hamil ditinggal pergi lah, karena dia tidak tahu apa itu namanya tanggung jawab, tidak tahu apa namanya, oh ternyata apa yang saya perbuatkan itu membuahkan menciptakan seorang bayi. Nah, pripun ya itu kan. Jadi kalau ini kejadian masalah the social issue yang kita punya saat ini itu karena kita tidak ada ini, karena kurangnya ini di dalam masyarakat, kurangnya ini di dalam tiap rumah tangga. Tanggung jawab dalam sexual relasi sebagai wanita dan pria muda. Sekarang banyak LGBTI. Itu satu hal yang lain lagi ya. Itu anak-anak itu saya bingung. Jadi butuh bantuan dari kita semua. Ya itu tanggung jawab kita. Oke ya, so far kalau misalnya ada pertanyaan nanti ditulis. Saya ngebut aja dah. Ini baru. Next. So far jelas ya bahasa saya, tidak amburadul, maaf. Ini tadi yang saya mau buatkan. Dari Ibu Pedia, memberi informasi pada anak sejak dini dinilai lebih baik daripada terlambat. Memberi pendidikan seks seperti yang diharapkan bisa menyelamatkan anak dari pelecehan seks, pun anak bisa membantu temannya dari bahaya ini. Jadi benefitnya dia bisa melindungi diri sendiri dan bisa menjadi dampak yang positif buat temannya. Karena peer pressure itu tekanan dari teman-teman, ya itu sangat kuat. Kalau orang tua tidak ada input untuk anak, teman pasti inputnya lebih kuat. Next, ini label yang saya bilang tadi. Sejak anak kecil pakai gambar-gambar yang gampang, jadi dijelaskan ini apa. Ini biasanya anak-anak kecil kan, bayi itu dari mana? Itu pakai bahasa yang simpel aja, nggak usah terlalu kompleks. Semakin mereka dewasa, bisa dijelaskan lebih mendalam. Terus itu diberi tanda, itu maksudnya itu bagian privasimu, bagian private, your body private. Don't let anyone touch it. Jangan biarkan orang menjamah. Nah, nanti saya jelaskan yang lebih agak bingung lagi. Tapi itu prinsip pertama. Jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Next. Pentingnya pendidikan seksual. Untungnya apa? Orang tua itu bertanggung jawab atas pendidikan dan keselamatan anak kita seutuhnya. Kalau kita bisa menyekolahkan mereka tinggi-tinggi sekolah, tapi tidak memberikan pendidikan seksual sebagai bagian yang mendasar dalam kehidupan mereka, itu saya anggap tidak utuh ya. Orang tua memberi informasi yang benar sejak dini dan diajarkan untuk membuat pilihan yang baik dan aman. Jadi dengan pengajaran ini anak-anak diberikan keterampilan untuk membuat keputusan-keputusan yang benar. Kalau misalnya digandeng sama pacar itu boleh apa tidak, dicium sama pacar itu boleh apa tidak, itu sesuatu yang anak itu nanti bisa mengambil keputusan sendiri. Kan tidak mungkin ibunya ngawasi terus pacaran diikuti kemana-mana, kan ya mungkin. Tapi itu sesuatu yang mendasar ditanamkan. Kalau misalnya dia dari kecil sudah dibilang tubuhmu itu kudus, nanti kamu simpan sampai kamu benar-benar yakin itu menjadi pasangan yang kamu menjadi bapak dari anak-anakmu misalnya ya. Itu everyone is individual. Ajaran yang kalian mau ajarkan ke anak kalian tidak saya bisa diktekan hari ini, karena mungkin agama atau budaya atau latar belakang kita berbeda. Tapi apa yang kalian tanamkan itu yang akan anak bawa. Kebutuhan utama seksual itu connection. Saya ada teka-teki, saya tidak punya hadiah. Bagian Novi punya hadiah banyak. Bagian tubuh seksual yang paling sensitif di tubuh kita itu apa? Mata. Yes, siapa yang bilang otak? That's it. Otak itu bagian tubuh kita yang paling sensitif. Kenapa? Semuanya ada di pikiran kita. Ya, tubuh kita itu kayak rangkaian. Dan connection itu ada hubungan dengan otak, mind, spirit, jiwa kita, semua berkoneksi. Jadi kalau kita bisa mengajarkan bukan cuma
yang mendasar saja, tetapi tentang hubungan yang baik antara sesama, antara orang tua dan anak, antara bapak dan ibu, itu akan sangat menolong. Jadi anak itu tidak keluar cari cinta, karena apa yang ditawarkan di luar sana belum tentu cinta yang murni. Betul atau betul? Betul. Ya, banyak yang ngalami, saya sendiri ngalami. Saya juga korban cinta. Untuk mengurangi angka kekerasan atau pelecehan seksual di Indonesia. Jadi kalau memang tujuan kita untuk mengurangi pelecehan seksual, ini harus kita anjurkan, raise awareness. Raise awareness itu apa? Bahasa Indonesia. Membangun kepedulian. Oh, tingkatkan keperhatian kita. Dan juga pentingnya pendidikan seksual, mencegah kehamilan di luar nikah pada remaja. Karena nanti saya jelaskan dengan contoh kasus-kasus yang di Australia. Lanjutkan kalau. Nah, sekarang kita ini mikirnya, oke, sekarang gimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus? Sama pentingnya. Kalau saya bilang lebih penting lagi, karena pertumbuhan tubuh mereka mungkin secara tubuh mereka umur 18-20 tahun, tapi secara kejiwaan, secara mental mereka mungkin masih umur 8 atau 9, dan mereka lebih rentan karena lebih gampang dibujui. Iya itu betul, dipengaruhi. Di Australia, saya pernah ada satu case namanya Angel. Dia umur 17 atau 18, dia punya autism, ADHD, global delay development, semua ada gaduh-gaduh. Karena orang tuanya juga punya kebutuhan khusus, anaknya punya kebutuhan, kakaknya juga. Dan tetapi tubuhnya itu seperti tubuh anak normal, dia pengen seperti anak-anak gadis yang lain pakai makeup. Kalau pakai makeup itu makeup satu ditempelkan di muka itu warnanya hijau, merah, semua kuning. Buat dia cantik, dia pengen diperhatikan oleh laki-laki, tapi pengertian dia terbatas. Itu hal yang kecil. Terus kalau dia lihat laki-laki lewat, dia teriak-teriak seks. Jadi dia tuh punya keinginan tetapi tidak tahu cara menyampaikannya. Nah ini karena dia juga tidak mendapatkan pendidikan seksual yang baik sejak dia kecil, dikekang oleh karena yang menjaga kakek neneknya. Nah itu nanti kita jelaskan lagi kenapa itu berpengaruh ya. Sampai sini jelas. Saya tidak mau baca satu-satu, nanti lama. Kalau misalnya ada yang mau ini bisa nanti minta Bu Novi ya. Lanjutkan. Mengapa pendidikan seksual penting? Karena ABK rentan dan menjadi korban kejahatan seksual. ABK memiliki hasrat yang sama dengan anak normal. ABK yang paham seksual secara setengah-setengah justru sangat rentan sebagai pelaku. Itu kasihan sekali. Saya dulu waktu kecil juga mungkin saya nggak ngerti itu apa, tapi saya lihat banyak yang di pinggir jalan itu loh, masturbasi. Itu saya kan menjadi masalah sosial juga kan. Anak-anak kecil jadi terekspos sesuatu yang tidak baik. Tapi saya yakin kok itu mungkin mereka mempunyai kebutuhan khusus. Pemahaman seksual yang tidak baik, yang baik meningkatkan kualitas hidup anaknya kelak kemudian. Tolong dilanjutkan. Ini yang tadi saya juga ambil dari internet, saya sharekan, dan ini bisa diakses nanti dari internet juga. Ini bukan hasil kerja saya, tapi bagaimana pentingnya untuk berbicara dengan anak-anak sejak dini dari umur 2 sampai 3 tahun untuk hal-hal privacy, melindungi diri sendiri dari predator seks. Ini karena tulisannya kecil-kecil, coba saya bacakan. Tips untuk orang tua saat memandikan dan memakaikan baju itu penting diajak ngomong ya. Diberitahu adik, misalnya namanya adiknya Sari, adik Sari perempuan atau laki, itu sudah dijelaskan dari kecil. Kalau ibu perempuan, nah itu kalau ayah laki. Jadi pentingnya pemeran utama untuk seorang ayah di dalam keluarga, untuk anak-anak laki juga penting ya. Sering ngobrol dengan, jangan sering dimarahin, namanya anak. Kadang
reaksi orang tua itu ekstrim. Kalau tidak ditertawakan karena dipikir lucu, lucu kamu anak kecil juga ngomong kayak gitu, belajar di mana kamu? Atau dimarahi, ya anaknya jadi bingung, aku nih salah apa bener gitu loh. Tapi kalau bisa dibimbing, diberi pengarahan. Kita kehilangan internet ya. Jangan suka menyalahkan anak juga. Selanjutnya adalah yang kalau tidak kelihatan tidak apa-apa nanti di ini. Jadi ada beberapa flyer yang mungkin kalau misalnya ada yang kreatif di sini bisa buat sendiri untuk kelompok difabel yang bisa membantu orang tua difabel untuk memberikan pendidikan seks untuk anak-anak. Seperti ini menggunakan gambar ya supaya mudah dan jelas. Kalau di Australia itu ada istilahnya stranger danger. Coba diterjemahkan stranger danger itu apa? Jadi bahaya yang datangnya dari orang asing, ya, stranger danger. Anak-anak kecil itu selalu diajarkan. Bahwa dulu waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, saya bilang, kamu nggak boleh ngomong sama orang sembarangan, nanti diculik orang, ya. Itu supaya menjaga mereka. Tapi selama profesi saya 9 tahun lebih di perlindungan anak, tahu siapa yang sering membahayakan ke ini? Orang dekat, sangat menyedihkan. Kalau enggak bapak tirinya, kakeknya, pamannya, guru olahraganya, itu more and more cases yang seperti itu sekarang. Jadi stranger danger, anak tahu, oh aku nggak boleh keluar sama mereka, tetapi di grooming sama sama pamannya sendiri. Tiap hari dibeli permen, tiap hari di kondo-kondo, nggak boleh ya bilang ini rahasia kita berdua. Itu grooming namanya. Dan kalau anak tidak diberitahu sejak kecil bahwa siapapun tidak boleh memegang alat pribadimu, itu nanti mereka bingung, mereka pikirnya, oh kalau paman berarti boleh ya, oh kalau bapak berarti boleh ya, kalau kakek boleh ya. Nah itu harus jelaskan. Orang-orang terdekat itu belum tentu orang yang aman. Sangat menyedihkan sebetulnya. Jadi memang pemantauan orang tua tetap sangat penting. Kita lanjut. Sayang kita nggak bisa melihat itu. Saya tunjukkan dari screen saya, mungkin agak kecil. Ini pendidikan seksual yang komprehensif itu seperti apa? Bukan cuma memberitahu pengajaran tentang oh ya sudah dikasih tahu itu alat-alat kelaminnya namanya apa, sudah diberitahu masturbasi itu apa, sudah diberitahu ejakulasi itu apa. Tapi kalau tidak diberikan pengarahan, oh hubungan yang baik itu seperti ini, hubungan yang sopan itu seperti ini, cara menghormati itu seperti ini. Itu seperti kue yang kalau dipotong-potong itu sangat penting untuk bagiannya supaya utuh. Kesehatan seksual itu apa? Perilaku seksual. Bagaimana seorang gadis yang memakai baju provokatif itu juga mungkin perlu diajarkan. Saya pikir itu banyak mungkin orang berdebat, oh itu antara style dan being provokatif. Tergantung anaknya kalau saya bilang. Kalau dia secara confident merasa itu style, dia pakai baju yang bagus tapi sopan, itu lebih menarik daripada yang hampir tidak berbaju sama sekali, ya kan? Etika, iman, budaya itu juga sangat penting. Itu perlu diajarkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya seperti saya tadi singgung bahwa di ajaran Nasrani kalau tubuh itu ini seperti bait Allah gitu loh. Jadi kamu nggak boleh sembarangan menyanyiakan, nggak cuma dalam hal seksual tapi dalam kesehatan, alkohol dan lain sebagainya. Kalau itu ditanamkan dari kecil, anak-anak bisa menerima dan bisa menjaga. Keterampilan sosial juga penting. Bagaimana dia bertindak, dulu saya pernah menjadi penjaga anak-anak difabel. Ada seorang anak muda, dia umur mungkin sudah 15-17 tahun, dia
ingin tahu, namanya anak ingin tahu, dan karena perkembangan mentalnya terbatas, ada anak ke kamar mandi dia ikuti, semua orang ke kamar mandi dia ikuti, dia alasannya ingin ke kamar mandi, tapi dia pengen lihat temannya itu seperti apa bentuknya gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang perlu diajarkan ke dia, bahwa semua laki-laki itu sama bentuknya, semua perempuan itu sama bentuknya. Nggak usah dicek gitu loh, kamu nggak perlu ngecek, kamu nggak boleh ke kamar mandi karena itu nanti kan bisa ditangkap polisi. Itu nanti urusannya lain lagi. Tapi ya itu terus ya diajarkan tiap hari. Dan saya bisa akui tidak mudah untuk para orang tua yang mempunyai. Saya tidak menganggap ini sesuatu yang bisa cuma dibicarakan saja, karena perjuangan kalian ini kalian yang tahu bebannya. Karena saya dulu cuma jaga anak-anak sehari 2 hari, saya salut sama orang tuanya. Next. Ini sayangnya tidak ada slide-nya ya. Perbedaan generasi itu sangat penting sekali, karena siapa yang merasa dulu waktu kalian, kita semua masih muda, saya soalnya tidak muda tapi merasa muda. Dulu kalau dibilangi, diwenjangi sama nenek atau kita merasa wah tahu apa sih, ya kan? Kita tuh mikirnya mungkin saya lebih tahu dari bapak ibu gitu loh. Siapa di sini yang kelahiran tahun 1949 sampai 1964? Ada yang tahun 60-an? Wah, ini generasi baby boomer. Generasi seterusnya ada yang tahu namanya apa? Generasi X. Generasi X itu yang 65 sampai tahun 76. Siapa yang tahun 70-an? Saya tahun 70-an. Nah, ini sebagian dari sini ya. Oke, ini generasi milenial dari tahun 77 sampai 1995. Siapa? Wah, mulai banyak. Ini kaum milenial, generasi milenial. Generasi Z, ya generasi Z itu yang 96 sampai 2010. Wah, lalu cuma satu dok, 1, 2, 3, 4. Oh, amazing. Nah, generasi Alpha itu generasi sekarang ini. Nah, kita bayangkan kalau kita memakai metode generasi milenial sama generasi Alpha yang baru lahir dari kandungan sudah pegang HP, lah gimana, ya kan? Kita harus mengikuti perkembangan mereka. Karena saya anak-anak itu pinter loh. Saya kadang tanya sama anak saya, ini gimana? Ini HP saya waktu itu ketelingsuk, dia bisa loh. Padahal dia di Sydney, saya di Brisbane, dia bisa bantu saya cari dengan cara itu settingannya. Dan how do you know this? Jadi anak-anak yang lahir zaman sekarang itu lebih alert. Nah, informasi yang mereka terima sangat pesat. Kita kalau tidak aware, secara tidak hati-hati, kita kalah cepat dengan informasi. Coba bahayanya apa? Informasi dari internet untuk anak-anak kecil ini. Pornografi tanpa filter. Ya, itu 100% saya sangat ini sekali ya, karena mereka tidak tahu itu apa, tapi diekspos dan mereka percaya semua apa yang mereka lihat itu, itu seperti itu. Dan mereka membayangkan bahwa jadi fantasi dan realita sangat bertolak belakang, dan mereka tidak tahu bahwa itu semua stage itu semua, mereka tidak tahu bahwa itu semua hanya ilusi media. Nah, itu harus ditanamkan dari orang tua ke anak-anak. Pola asuh generasi Alpha itu paling harus terdidik, karena mereka paling generasi yang terdidik dan punya pengetahuan yang lebih, teknologi literate dan menguasai perkembangan teknologi dan komunitas yang cepat. Masa kanak-kanak mereka itu berbeda. Kalau dulu kita main kelereng, manjat pohon dan lain sebagainya, mereka main HP. Nah, itu harus dibatasi, dan kalau bisa
bisa difilter. Orang tua harus nolong ya supaya apa yang mereka lihat itu bisa terpantau. Ini kita ada gangguan teknis ya. Coba gimana? Ini mungkin nanti akan dibicarakan di dalam diskusi. Anak-anak yang sudah kecanduan pornografi itu impact-nya apa? Ada impact secara keseluruhan nggak? Coba, ada yang sepertinya pada ngantuk semua. Bu Novi, ada hadiah apa? Oh, ada yang dapat sudah. Jadi tadi waktu ada koneksinya dengan tadi alat seksual apa yang paling peka di dalam tubuh kita, yaitu otak. Jadi kalau otak kita diisi dengan informasi-informasi yang tidak baik, pornografi, visual yang sangat tidak itu overstimulated ya kalau saya bilang ya. Jadi apa yang mereka terima itu tidak bisa diproses, mereka ditelan saja. Dan itu ada research yang mengatakan kecanduan itu seperti kecanduan narkoba. Sangat bahaya sekali karena mereka tidak bisa lepas, pengennya lihat terus. Jadi itu bagaimana nanti kalau sudah anak seperti itu, harus beri pengarahan bagaimana menyapihnya dari itu, membimbing untuk melihat psikologis. Kalau di sini saya kurang tahu, kalau di Australia mungkin sedikit stigma, tidak banyak. Kalau melihat counselor atau psikologis, oh saya nggak gila kok, ngapain saya ketemu psikologis? Ya istilahnya seperti melihat dokter. Kalau kita perlu dibimbing oleh seseorang yang bisa menolong kita secara kejiwaan, why not? Gitu ya. Mungkin di sini mahal, di sana juga mahal sama aja. Tapi biasanya pemerintah memberi dukungan. Saya harap ada akses untuk psikologis yang hebat yang bisa menolong anak-anak ini untuk mendapat pembimbingan yang baik supaya lepas dari pornografi. Tinggal beberapa slide lagi, saya ngebut aja supaya yang lain dapat kesempatan. Di Australia, kebanyakan kasus-kasus yang saya hadapi adalah anak-anak yang mengalami kekerasan seksual karena orang tuanya kayak itu, kalau tidak mereka mempunyai pengetahuan yang sama atau mereka mengalami juga sexual abuse. Jadi kalau misalnya ibunya dari kecil sudah mengalami sexual abuse dari umur, saya kasih contoh satu case, dia masih 5 atau 6 tahun sudah dimoles, di sini istilahnya masih moles, sudah dipegang-pegang oleh keluarganya, bukan orang lain. Terus jadi dia seperti kecanduan juga, dia tidak mengerti itu apa, dia merasa itu cara saya diterima. Jadi anak perempuan ini akhirnya dia punya pacar bolak-balik gitu, masih kecil pacarnya sudah banyak dan hamil di luar nikah, ganti-ganti pasangan. Jadi punya anak 5 dari pasangan yang berbeda-beda. Nah anaknya ini karena dia masih anak, tidak bisa jaga anak, jadinya anak pemerintah. Nah saya jadi tanggung jawab. Nah anak yang tumbuh ini karena dia terus dijaga sama orang lain, jadi itu seperti begini loh, apa namanya, vicious cycle. Vicious cycle itu suatu lingkaran yang harus diputuskan dengan cara memberikan edukasi yang tepat dan menolong supaya trauma anak ini bisa diatasi secara dini. Yang tadi saya sebutkan, predatornya itu bukan stranger danger, tapi malah keluarga sendiri atau orang-orang yang terdekat. Kadang-kadang justru yang kakak. Jadi saya pernah ada kasus, dia umur 13, tapi dia punya adik tiri dari bapak yang berbeda. Dia pengen tahu, jadi dia gituin adiknya. Nah itu jadi masalah yang sangat rumit karena di sana anak, jadi yang melakukan ini, yang laki-laki ini juga harus dilindungi. Jadi kita harus pisahkan mereka di dua rumah sampai mereka umur 18 tahun, tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan orang tua. Mungkin dasarnya cuma ingin tahu, tidak ada niat jahat. Tetapi kalau tidak diatasi, itu menjadi sesuatu yang sangat komplikasi. Saya pernah lihat ini cases yang di sini ya,
adik yang tidak punya orang tua akhirnya menikah atau bagaimana, mereka hubungan incest, betul ya? Itu ya kalau bisa dihindari ya.